Shalom, damai di hati. Senang kita boleh berjumpa lagi dalam Renungan Harian Keluarga hari ini, 17 Agustus 2024, di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 tahun. Saya percaya kita semua ada dalam keadaan diberkati oleh Tuhan. Karena itu, marilah bersama lagi kita mendengarkan firman Tuhan sebagai kekuatan baru bagi kita untuk menjalani hari ini dalam ucapan syukur. Tapi sebelum itu, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami sungguh bersyukur kepadamu, karena Engkaulah yang terus memelihara perjalanan kehidupan kami. Engkau yang mengizinkan kami semua untuk boleh ada menikmati hari yang baru, yang boleh Engkau beri bagi masing-masing kami. Semua kami yang menyaksikan Renungan Harian Keluarga di channel YouTube Gemi Maranatha Paslaten. Kami bersyukur untuk hari yang Tuhan beri, ada sukacita di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 tahun di hari ini. Karena itu kami rindu lagi untuk belajar dari firman-Mu yang akan terus menghentar kehidupan kami, supaya terarah dan tertuju hanya kepada Engkau Tuhan sebagai pusat hidup kami. Maka tuntunlah kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa, demi Kristus Yesus firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar dari surat Roma pasal 13 ayatnya yang ke-7. Surat Roma pasal 13 ayatnya yang ke-7. Begini ditulis. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan rasa hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Demikian bacaan Alkitab, dan perenungan hari ini ada di bawah tema, lakukanlah kewajiban yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita merayakan HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Dalam perspektif ilahi, kita meyakini bahwa kemerdekaan Indonesia adalah anugerah Tuhan Allah. Selama 79 tahun, bangsa dan negara Indonesia telah mengalami berbagai reformasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kemajuan pembangunan untuk kesejahteraan rakyatnya. Reformasi dan kemajuan kesejahteraan rakyat harus dipahami dari dua dimensi, yaitu yang pertama, karena kasih karunia Tuhan Allah, dan kedua, karena kerjasama antara pemerintah dan rakyat. Firman Tuhan hari ini mengungkapkan hubungan simbiosis mutualisme, saling menguntungkan antara rakyat dan pemerintah yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Secara khusus, firman hari ini mau menyoroti kewajiban sikap rakyat kepada pemerintah yang diberikan otoritas oleh rakyat melalui mekanisme demokrasi, yaitu pemilihan umum. Nah, sikap warga gereja dan warga negara terhadap pemerintah antara lain disebutkan membayar tanggung jawab, membayar pajak, rasa takut, dan rasa hormat. Nah, sebagai keluarga Kristen, kita memiliki hak dan kewajiban kepada pemerintah yang di atas. Hal ini dapat berarti kepada penyelenggara negara, pemimpin organisasi, dan pemimpin keluarga. Nah, oleh karena itu keluarga Kristen wajib mengajarkan dan menjadi teladan untuk bekerja sama dengan pemimpin yang memimpin kita dengan melakukan kewajiban seperti menghormati orang yang lebih tua, orang yang memimpin kita di mana saja kita bekerja. Sebaliknya, pemimpin wajib menunjukkan keteladanan. Yesus Kristus berkata dalam Matius 19 ayat 19, hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dan Kolose 3 ayat 21, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bagaimana sikap kita terhadap pemerintah atau pemimpin yang menyakiti rakyatnya atau yang dipimpinnya dengan perlakuan yang tidak adil? Jika kita menghadapi dan mengalami ketidakadilan, maka sebagai orang Kristen kita memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan kebenaran dengan cara yang kritis, konstruktif,
sesuai dengan konstitusi. Kendati orang Kristen wajib untuk takluk kepada pemerintah atau pemimpin, namun dalam hal-hal yang bertentangan dengan iman, maka kita meneladani sikap para rasul yang memilih untuk taat kepada Allah daripada kepada manusia menurut Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudaraku, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur untuk kesempatan kembali kami belajar dari kebenaran firman-Mu dalam kami menghayati dan mensyukuri hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 hari ini. Firman-Mu kembali mengingatkan kami bahwa sebagai orang percaya yang adalah bagian dari masyarakat, kami punya tanggung jawab, kami punya kewajiban untuk kami lakukan, untuk menghormati, menghargai setiap orang yang diberikan tugas untuk memimpin kami. Karena itu kiranya dengan iman, kami akan mampu menjalani kehidupan yang berimbang. Kami menerima hak-hak kami, tapi juga mau melakukan kewajiban-kewajiban kami, terlebih kepada orang-orang yang diberi tugas sebagai pemimpin-pemimpin kami. Karena itu Bapa, kami tentu berdoa bagi semua orang yang menyandang predikat sebagai pemimpin-pemimpin dimanapun mereka bertugas, entahkah di pemerintahan, entahkah dalam gereja, di tengah keluarga, di mana saja. Mampukanlah kami untuk membangun kehidupan yang menghormati mereka yang diberi tugas-tugas khusus itu. Tapi juga berkatilah para pemimpin kami dengan hikmat daripada-Mu, supaya mereka dapat menjalankan tugas mereka secara baik menurut kehendak Tuhan. Karena itu Bapa, kami berdoa Engkau kiranya terus memberkati kehidupan kami semua sebagai jemaat-Mu yang ada di Maranatha Paslatan, tapi juga siapa saja yang menyaksikan RHK ini di channel YouTube Gemim Maranatha Paslatan. Tuhan kiranya yang akan terus menyertai memberkati hidup kami dalam perjuangan, dalam setiap kerja dan aktivitas kami. Kemanapun kami pergi dan berada, biarlah berkat-berkat Tuhan senantiasa menjadi bagian kami. Yang sedang menikmati berkat Tuhan dalam ucapan syukur, maka Tuhan sempurnakanlah sukacita dan syukur mereka. Tapi pun semua yang sedang dalam pergumulan, Tuhan menilik dan menolong. Yang sakit dipulihkan, yang berduka dihiburkan, yang dalam kebimbangan dikuatkan oleh Tuhan. Sehingga kehidupan kami semua Bapa terpelihara dalam damai dan sejahtera-Mu. Memberkati tim multimedia Gemim Maranatha Paslatan tetap eksis dalam pelayanan melayani Tuhan lewat segala talenta yang diberikan. Maka terpujilah Engkau ya Allah ya Tuhan kami. Keberadaan hidup kami semua kami bawa dalam kasih dan dalam pemeliharaan-Mu. Terpujilah Engkau, ini seru sembahyang kami. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan harian keluarga hari ini. Jangan lupa untuk terus mendukung channel YouTube Gemim Maranatha Paslatan dengan subscribe di channel YouTube ini, tapi juga membagikan like dan komentar di video ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati.